Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali, mendengarkan kembali yaitu kajian Tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian Tahsin Baitul Ilmi pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariahnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kesalahan fatal ketika membaca surat Al-Fatihah, di mana membaca surat Al-Fatihah yaitu menjaga kualitas sholat, karena Al-Fatihah adalah rukun di mana wajibnya kita membaca Al-Fatihah. Salah satunya adalah dengan menjaga kaidah bacaan surat Al-Fatihah. Terdapat banyak huruf dan makhraj yang rawan salah. Apabila diucapkan dengan ucapan yang salah, maka makna dari ayat tersebut juga berubah. Bahkan bisa jadi maknanya berlawanan dari apa yang dimaksud ayat tersebut. Semisal saya bacakan di awal surah Al-Fatihah, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika yang artinya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau seandainya huruf H menjadi huruf H yang artinya akan berbeda dengan nama Allah Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Jadi jangan menyamakan huruf H dengan H, karena berbeda letak makhrajnya. H yaitu makhrajnya di tengah tenggorokan, H tenggorokan bagian bawah. Lalu di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika huruf H masih dibaca huruf H, lalu huruf Ain berubah menjadi Hamzah, yang seharusnya Alamin menjadi Alamin, menjadi segala diam, pasif dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit. Jangan menyamakan huruf Ain dengan huruf Hamzah. Ya, ini yang
rawan kita, kadang kita lengah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Lalu di ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim. Sama ketika bacaan bismillah, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menjadi Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, yaitu huruf H menjadi huruf H. Ini yang harus kita amati, kita teliti, ya, huruf H dengan H. Lalu ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang seharusnya yang menguasai hari pembalasan. Seandainya kita kinya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, itu akan menjadi yang menguasaiku, yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan, bukan Allah Tuhanku. Inilah ketika kita huruf kaf, kalau seandainya ini dipanjangkan, hati-hati. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ini tidak ditekan hurufnya, ya, wa iya, yang seluruhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kami lebih abadi dari engkau dan kami meminta perpanjangan waktu. Ketika huruf ya yang seharusnya ditasjid tidak ditasjidkan, cuma hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hati-hati ketika kita mengucapkannya, jangan memanjangkan bacaan pendek dan jangan memendekkan bacaan yang panjang. Hati-hati ketika kita membacanya, ini kadang rawan di dalam surat Al-Fatihah. Lalu di ayat selanjutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ketika huruf shad menjadi sin, ya, huruf ta menjadi ta, huruf qaf menjadi kaf, ya. Seharusnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau seandainya berubah hurufnya, huruf ta-nya, huruf shad-nya menjadi sin, huruf ta-nya menjadi ta, lalu huruf qaf menjadi kaf, akhirnya berikan kami sertifikat segundukan seperti gundukan punuk onta. Itu di ayat yang ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, kita kadang masih banyak membacanya tidak teliti ketika membaca surat Al-Fatihah. Lalu di ayat selanjutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal, kalau seandainya mengucapkan huruf si, itu shadnya menjadi sin, ya. Lalu ta-nya menjadi ta, ya. Yang serunya an'amta menjadi an'amta, ya. Yang aslinya yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Lalu ketika salah, artinya akan berbeda, yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri seperti auman singa yang keras, dan sertifikat seujung kuku, dan sertifikat yang ngeles. Nah ini Masya Allah, janganlah kita menukarkan huruf shad dengan sin, huruf ain dengan hamzah, alif, ghain,
huruf qaf dengan kaf, dhad dengan dal, ya. Ketika ini yang rawan, ta, sad, ini an'amta ghairil maghdubi, ya, wala dha. Kalau seandainya kita mengucapkan huruf dhad menjadi dal, maghdu berbeda dengan maghdu, alaihim waladhdallin. Nah, ini yang banyak kesalahan di kita, yaitu ketika mengucapkan huruf shad dan juga huruf ta. Huruf qafnya kurang, qaf, qai, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itulah yang biasa kadang kita lemah di dalam membaca surah Al-Fatihah. Padahal kita tahu surah Al-Fatihah yaitu bacaan wajib ketika kita sholat. Kalau seandainya kita sholat tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, itu otomatis berubah makna. Maka dari itu, marilah kita murojaah surat, baik itu murojaah hurufnya, baik itu kita murojaah dari mungkin bacaan dengungnya, mungkin kita salah, atau kita tidak teliti, kadang tidak baca panjang pendeknya, itu yang hampir rata-rata kita bertemu, kita menemukan seperti itu. Mari dengan kajian tahsin pada malam hari ini, semoga lebih bagus lagi, semoga kita lebih lancar lagi ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga nantinya ketika kedepannya kita membaca Al-Qurannya itu tidak merubah makna, dan juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya Al-Qur'an, ya sebaik-baiknya Al-Qur'an orang yaitu mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari. Yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Masya Allah. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Tidak hanya kita itu lancar membaca Al-Qur'an, lancar, tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan hukum tajwidnya, otomatis kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. La taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini, baik dari internasional, regional, maupun lokal, dan suatu kemasan berita BITV News. Kemudian di hari Rabu, kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis, kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan suatu acara ngaji bareng WAF. Dan yang terakhir di hari Ahad
kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan. Di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di BITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam. Sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya